Wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk orang-orang yang beriman wa amilus shalihat dan orang-orang yang beramal soleh. La yastahlifannakum, sungguh mereka akan berkuasa di permukaan bumi ini kama istalafa alladzina min qablikum, seperti orang yang telah berkuasa dari sebelum mereka. Kalimatnya seperti itu. Nah, maka ini dalil kembalinya kejayaan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Imam Mahdi di atas syariat Islam malam haji nubuwah berdasarkan ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Faqad Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala, jami'an ahli ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikat semua bentuk segala puji dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya berharapannya kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Ini pada kesempatan malam hari ini tidak membahas kitab yang kemarin karena ada usulan dari panitia musola dan beberapa jamaah, katanya minta diselingi dengan kitab yaitu Huru Hara Akhir Zaman. Jadi selingan kitab yang biasa kita bahas itu diselingi dengan kitab Huru Hara Akhir Zaman. Berarti pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama membicarakan terkait masalah Huru Hara Akhir Zaman sebagaimana usulan dari beberapa jamaah dan panitia pengajian. Jadi saya bawa kitab Huru Hara Akhir Zaman, tidak yang kemarin gitu. Seperti itu. Nah, untuk membicarakan mengawali pada bab ini, maka perlu untuk ketahui terlebih dahulu bahwa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fase umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai sejak zaman dulu sampai nanti umat Islam habis. Karena kita tahu besok ada suatu zaman tatkala sebelum datangnya hari kiamat, umat Islam seluruhnya mati. Seluruh umat Islam besok suatu saat semuanya akan mati, ditandai dengan yaitu ciri-ciri yaitu kiamat yang besar, diantaranya angin yang bergerak dari wilayah yaitu negeri sana kemudian bergerak membungkus dan bergerak menuju ke seluruh dunia. Jika siapa saja yang nanti memiliki iman kemudian menghirup udara itu, maka kemudian seluruhnya mati, sekalipun dia bersembunyi di rumahnya, di dalam gua, di kolom-kolom, semuanya asal dia beriman pasti kemudian dia meninggal. Itu terakhir umat Islam kemudian meninggal semuanya, karena nanti hari kiamat akan menimpa hanya kepada orang-orang yang sudah tidak ada imannya di dalam hati mereka. Nah, Rasulullah menyebutkan ada 5 fase kehidupan umat Islam semenjak Nabi diutus sampai zaman tatkala umat Islam semuanya habis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Nomor hadisnya 18.406. Kalau panjenengan nanti lihat di Musnad Imam Ahmad nomor hadis 18.406, maka panjenengan ketemu hadis ini yang membicarakan 5 fase kehidupan umat Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Takunu nubuwah fiikum masyaallah an takuna." Kata Rasulullah, nanti kalian semuanya itu berada di fase nubuwah, fase kenabian. Itu di tengah-tengah kalian sebagaimana apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kata Rasulullah, nanti umat Islam berada di dalam fase kenabian. Ini diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah wafat. Ini fase yang pertama. Disebut dengan fase kenabian. Fase ini telah berakhir semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sampai kemudian Rasulullah paripurna menyebarkan ajaran Islam secara sempurna. Kemudian Rasulullah wafat, maka fase ini habis. Kata Rasulullah demikian. Lantas kata Rasulullah, summa yarfamuha Allahu idza syaa yarfaha. Allah Subhanahu wa taala mencabutnya dan mengangkat fase kenabian itu sesuai dengan apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Dan fase ini telah berakhir. Lantas kata Rasulullah, summa takunu khilafatu ala minhajin nubuwah. Kata Rasulullah, kemudian fase yang kedua. Fase yang kedua adalah engkau akan berada di dalam fase khilafatul islamiyah ala minhajin nubuwah. Kalimatnya seperti itu. Kalimatnya fase kepemimpinan khilafah atau khalifah, yaitu ala minhajin nubuwah, di atas manhaj kenabian. Nah, kalau dalam sejarah Islam kita kenal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka digantikan dengan Khulafatur Rasyidin. Maka ini yang disebut dengan Khilafatun ala minhaji nubuwah. Berarti ini yang disebut dengan Khilafatul minhaju ala nubuwah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, lantas kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, lantas kemudian Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu, kata Rasulullah, engkau semuanya wahai umatku berada di dalam masa khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu selama 30 tahun, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau berada di dalam masa kepemimpinan di bawah kepemimpinan Khalifah Islamiyah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib selama 30 tahun, kata Rasulullah. Kita lihat sejarah Khalifah yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kita lihat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu, kata Rasulullah, fase khilafah, yaitu malam minhajin nubuwah, masa kepemimpinannya adalah 30 tahun. Ketika Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah, dia dibunuh. Itu masa kepemimpinan khalifah Islamiyah mulai dari zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Ali, Utsman, itu terhitung 29, lebih setengah tahun. Kata Rasulullah, padahal yaitu masa kepemimpinan kalian semuanya di bawah khilafah Islamiyah 30 tahun. Kita lihat, begitu kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal, maka kepemimpinan itu diberikan kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anaknya. Dan masa kepemimpinan Hasan bin Ali bin Abi Thalib tidak lama, cuma hanya 6 bulan. Lantas kepemimpinan itu diberikan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Berarti betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Masa kepemimpinan yaitu 30 tahun. Masa ini pun sudah berlalu. Kita bukan berada di dalam fase yang seperti ini. Berarti kita bukan berada di fase yang nomor 2. Lantas sekarang fase yang ketiga. Oh, jangan tengeri. Dewek jenengan fase apa? Kondisi zamannya kayak apa? Terus berkaitan dengan masalah apa? Terkait masalah yaitu huru-hara akhir zaman. Itu seperti itu. Fase yang ketiga adalah
summa takunu mulkan 'azam. Kalimatnya seperti itu. Kemudian kalian wahai umatku berada di dalam kekuasaan, yaitu kerajaan-kerajaan yang menggigit. Kalimatnya kata Rasulullah. Setelah itu kemudian kalian semuanya itu berada di dalam fase kepemimpinan, yaitu raja-raja yang senantiasa menggigit. Maka begitu Ali bin Abi Thalib kemudian diberikan kepada Hasan, diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka masa kepemimpinan itu cukup panjang sampai 1227 tahun. Sudah berarti ya, masa itu adalah masa yang panjang, terdiri dari 3, yaitu dinasti. Satu dinasti Muawiyah, yang kedua Utsmani, yang kedua Abbasiyah, yang ketiga Utsmaniyah. Berarti ada 3 dinasti. Dinasti yaitu Muawiyah, Abbasiyah, lantas kemudian Utsmaniyah. Mereka adalah sekalipun kemudian kepemimpinannya Islam, tapi menggunakan sistem raja. Maka begitu raja itu meninggal, diberikan kepada anaknya. Artinya sudah tidak seperti khilafah malah min haji nubuwah. Maka kata Rasulullah pada poin yang ketiga, fase yang ketiga, kata Rasulullah, engkau berada di dalam fase kepemimpinan raja-raja yang menggigit. Sekalipun mereka adalah pemimpin-pemimpin Islam, tapi sistemnya adalah sistem kerajaan. Terhitung makan waktu cukup lama, 1227 tahun. Dan kemudian terakhir, umat Islam tidak memiliki kepemimpinan itu, yaitu pada tanggal 3 Maret di tahun Masehinya 1924. Berarti masa kepemimpinan itu habis, terhitung sampai tanggal 3 Maret tahunnya 1924. Maka fase ini sudah habis. Artinya apa? Umat Islam setelah itu sudah tidak memiliki pemimpin satu-satunya yang menguasai wilayah Islam di seluruh dunia. Kalau dulu memiliki, yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang menggigit, dulu memiliki. Tepatnya mereka kemudian kekuasaan muslimin terakhir itu, yaitu tanggal 3 Maret 1924. Itu seperti itu. Karena kita tahu yang namanya kapasitas di dalam perkara menjalankan agama itu membutuhkan pemimpin, supaya tidak terjadi keributan di sana sini, supaya tidak terjadi perbedaan yang mencolok. Contoh terkait masalah pelaksanaan Ramadan saja, kita kadang-kadang disibukkan dengan urusan ana sing Senin, ana sing Selasa, nanti tekan badannya kayak gue. Beda kalau kita memiliki pemimpin dari pusat sana mengumumkan seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia ini wajib melaksanakan puasa tanggal 1 Ramadan hari Selasa, selesai. Tapi hari ini kita tidak. Beda dengan Nun Sewu, kaum Nasrani memiliki tidak? Punya, mereka memiliki Paus yang ada di Vatikan. Artinya mereka adalah pemimpin umat Nasrani tertinggi di seluruh dunia. Mereka memiliki, dan kita tidak memilikinya. Artinya masa ini sudah habis. Dan hari ini kita masuk ke fase yang keempat. Jadi berarti fase yang keempat. Apakah kita berada di dalam fase ini? Seperti itu. Nah, pada fase ini kata Rasulullah, summa takunu, kemudian kalian wahai umatku, kata Rasulullah, kalian semuanya berada di dalam fase mulkan jabariyah. Kata Rasulullah, nanti kemudian engkau berada di dalam kekuasaan raja-raja jabariyah. Jabariyah adalah sewenang-wenang, diktator, kepemimpinan tidak pernah kemudian dengan syariat Islam. Kita berada di fase ini bukan? Ya, berarti kita berada di dalam fase ini. Fase ini adalah fase yang penuh fitnah. Sehingga Rasulullah pernah menyampaikan, seakan-akan menggambarkan umat Islam di zaman tatkala memiliki kepemimpinan dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, sewenang-wenang, diktator. Rasulullah sampai kemudian mengatakan itu di dalam hadisnya. Kata Rasulullah, ini menurut Rasulullah dalam hadis yang lain, yushiku antadaman alaikum al-umam. Nanti hampir-hampir umat-umat yang lain sungguh memperebutkan kalian. Kata Rasulullah, sungguh umat-umat yang lain akan berusaha memperebutkan kalian dari umat Islam. Kalimatnya seperti itu. Sungguh umat-umat lain akan berusaha memperebutkan kalian, kata Rasulullah.
Muhammad adalah seperti orang yang memperebutkan makanan di dalam satu nampan yang besar, kata Rasulullah. Seperti itu orang-orang yang berebut makanan di dalam satu nampan yang besar, kata Rasulullah demikian. Lantas kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah pada fase kehidupan yang seperti itu umat Islam jumlahnya sedikit? Ditanya Rasul, ya Rasulullah, apakah pada fase yang seperti itu umat Islam jumlahnya sedikit? Kata Rasulullah kemudian mengatakan, antum yaumaidin kasir. Bahkan kalian semuanya itu pada hari itu jumlahnya sangat banyak. Kata Rasulullah, sungguh itu jumlahnya sangat banyak pada hari itu. Artinya pada masa-masa ini umat Islam banyak. Sekarang ini umat Islam banyak pada hari ini. Banyak. Bahkan kalau di Indonesia yang namanya musola hampir di TPRT ada. Hampir-hampir umat Islam di mana-mana sekarang. Tapi permasalahannya kata Rasulullah, walakin takununa, akan tetapi sekalipun jumlahnya banyak, kata Rasulullah, huza'u syaidi, engkau seperti itu buih yang berada di dalam air bah yang kencang. Jumlahnya akeh, ini karakternya umat Islam itu seperti buih yang terbawa oleh air bah yang deras. Sampai di buih, kalau suatu saat buih kemudian terbawa oleh itu aliran air yang deras, kemana itu buih? Airnya ke utara, dia ikut ke utara. Kalau suatu saat kemudian menuju ke selatan, yang menuju ke selatan. Kalau suatu saat kemudian airnya bergerak menuju ke yang lebih dalam, dia pun akan menuju seperti itu. Umat Islam karakternya seperti itu hari ini. Artinya seperti ini. Artinya umat Islam di dalam berpendirian, di dalam beragama tidaklah kuat. Mereka tidaklah kuat di zaman yaitu mulkan Jabariyah. Artinya umat Islam pada hari itu menjadi bulan-bulanan bagi orang-orang yaitu di luar Islam. Hari ini umat Islam seakan-akan jadi bulan-bulanan karena mereka di dalam beragama tidak kuat. Contoh yang menunjukkan tidak kuat disebutkan di dalam hadis yang lain oleh Rasulullah. La yabqa minal Islam, tidaklah tinggal Islam kecuali namanya saja. Sekarang umat Islam banyak tidak? Jenengannya Islam, jenengannya itu apa yang apa? KTP-nya Islam. Bahkan di kartu nikah Islam. Tapi kalau melihat masjid, kemana umat Islam itu coba? Sampai yang dalam masjid lagi sholat Isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, jenengan tanya, kemana umat Islam itu? Jenengan data sensus penduduk misal, panjenengan data sensus penduduk di desa Pekuncen misal, ternyata terhitung hampir 98% Muslim. Yang menjadi pertanyaan, tak kala pelaksanaan sholat wajib dilaksanakan di masjid, kemana umat Islam? Mengendi? Ya gue, sing modelnya kayak gue, tidaklah tinggal Islam kecuali hanya namanya saja. Artinya sekalipun kita berada di zaman yang seperti ini, jenengan jangan memposisikan, Pak. Berarti zaman akhirnya di posisinya kita lah. Wah, jenengan dia jadi seperti itu. Seperti itu. Lantas, mulai minal Quran dan tidaklah tinggal Al-Quran illa rasmuhu, kecuali tulisannya saja. Kata Rasulullah pada zaman itu tidaklah tinggal itu Al-Quran kecuali hanya tulisannya saja. Sampai yang dalam Al-Quran seakan-akan cuma hanya sebatas tulisannya saja. Panjenengan kalau satu saat ditanya dengan kalimat ini, Kang, Pak, sampai lotos nomoboten sing dimaksud Rasulullah, sing jenengane Al-Quran kemung dari tulisannya, maksudnya apa? Al-Quran banyak di rumah-rumah kaum muslimin. Hampir-hampir kita memiliki semuanya. Ada yang memiliki 2, ada yang memiliki 3, bahkan ada yang jumlahnya lebih dari itu. Bahkan kalau kita melihat di masjid, kadang-kadang Al-Quran itu terdebar di mana-mana. Di lemari, kadang-kadang ada yang disimpan, dan yang lain-lain. Tapi yang jadi permasalahan, berapa kitab Al-Quran itu yang dibaca? Sini dibaca kita coba. Dan kalau seandainya kita tanya lebih dalam, suatu saat umat Islam belum ditanya, apa isi kitab Al-Quran, hampir-hampir mereka tidak tahu, sekalipun mereka telah memeluk agama Islam sudah sampai 40 tahun. Sekalipun zaman siki, nek wong wis dadi Islam 40 tahun, 50 tahun, 9 tahun ditakoni isi Al-Quran apa? Lah, aku ya orang ngerti. Coba bayangkan, umat Islam di zaman ini seperti itu.
Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, hatta tuntazama al-mahabbah. Kata Rasulullah, tuntazamu al-mahabbatu min qulubi aduwikum. Pada zaman itu musuh-musuh Islam tidak lagi merasa takut karena dicabut rasa takutnya dari hati-hati, yaitu musuh-musuh kalian. Di zaman kita hidup hari ini, musuh-musuh Islam tidak takut terhadap kaum muslimin, sekalipun jumlahnya banyak. Beda nek biyen. Saya kemarin pernah menyampaikan, kalau tidak salah di pengajian Berumnas, kalau zaman dulu, ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq misalnya, ketika kemudian disurati oleh panglima perang yang ada di lapangan, dia menyurati kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, wahai Khalifah, kirimkan bala bantuan kepada kami sebanyak 1.000 orang. Kata pemimpin yang ada di lapangan, komandan pasukannya, nyurati Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, minta bantuan 1.000 personil prajurit. Tapi berapa yang dikirimkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? 1. Jaluk sewu dikirimi siji. Lantas setelah kemudian dia ditanya itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kemudian kamu diminta untuk mengirimkan 1.000 pasukan hanya mengirimkan 1? Lantas jawabnya Abu Bakar As-Siddiq, 1 umat Islam yang aku kirimkan ini sebanding dengan 1.000 orang kafir. Siji sebanding dengan 1.000 orang kafir. Buktinya apa? Tatkala kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Al-Qaqa, sahabat Rasulullah SAW pada saat itu, lantas kemudian umat Islam mengalami kemenangan yang gemilang. Cuma hanya dikirim 1 orang. Bayangkan sih, komandan pasukan, kalau seandainya hari ini kemudian di medan laga, jaluk bantuan, jangan-jangan sing dibutuhkan papat, tapi ngono nulis tulung kirim napa tang ibu. Seperti kebalikannya, kan kebalikannya ya. Tulung ngirimi patang ayo, begitu ditakoni, bukankah kamu itu di lapangan membutuhkan 4? Enggak, kami membutuhkan 4.000. Karena hari ini 1.000 kaum muslimin sebanding dengan 1 orang kafir. Buktinya apa? Sudah terbukti di zaman kita hidup hari ini. Beberapa tahun yang lalu pernah ada kasus orang non muslim yang berusaha melecehkan kitab surat Al-Maidah ayat 51. Kan ya, cuma 1 orang kafir saja coba. Bayangkan kalau ada 10. Buktinya apa? Kumpul nang Monas, tapi kemudian seakan-akan tidak membawa dampak perubahan yang nyata. Dan mereka justru malah tidak tambah takut. Nyatanya seperti itu. Mereka kan malah tambah bukti. Bahkan kalau seandainya kita lihat di dunia maya, banyak orang-orang yang berani terang-terangan menghina Islam, menghina Al-Quran, bahkan menghina Allah, bahkan menghina yang lain-lain. Hari ini kita dihadapkan seperti itu. Umat Islam kondisinya seperti ini. Karena kayak gitu lah. Iya. Buktinya itu dalam mana? Hari ini kita seakan-akan disibukkan oleh urusan padu kami umat Islam deh. Kami seperti itu ya. Lantas kata Rasulullah, tatkala kemudian Rasulullah yaitu mengatakan seperti itu, wa yaz'alu fi qulubikum al-wahma. Permasalahannya adalah dialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk hati-hati kalian yaitu kena penyakit wahan. Penyakit umat Islam di akhir zaman pada masa yaitu Mulkan Jabariyah, penyakitnya 2, yaitu wahan. Wahan adalah yaitu hubbul hayati, cinta terhadap kehidupan dan dunia. Dengan sedikit-sedikit, kalau suatu saat kemudian kita melihat anak bantuan di kecamatan disurati orang Islam, disuruh untuk berbaris untuk mendapat bantuan minyak 5 kilo, sarimin 5, berasnya 5 kilo dan yang lain, mereka antri pagi-pagi. Sekalipun harus berdiri sampai jam 1 ataupun jam 2 hanya untuk mendapatkan minyak 1 kilo, beras 5 kilo, mie dan yang lain-lain. Coba bayangkan, Anda pernah mendapatkan enggak? Kalau orang mau sholat subuh harus antri masuk ke dalam masjid. Mana? Tapi untuk urusan dunia yang hanya sepele seperti itu, seakan-akan mereka mampu berbuat apa saja. Buktinya apa? Hari ini kadang-kadang kita melihat kaum muslimin yang sibuk awal mula kemudian menjemputnya itu hari pagi untuk pergi menuju pasar-pasar, untuk mencari sedu rezeki. Bahkan kita sering menyaksikan jam 1 malam, terkadang kita melihat orang yang sudah mensabit padi pada musim panen. Jam 1 wengi coba. Hari ini kita disaksikan seperti itu. Artinya apa? Mereka kena penyakit itu
dunia, hubbul hayat, cinta terhadap dunia, cinta terhadap kehidupan. Iya enggak kayak gitu? Sampean ngesuk buktina, nek percaya, masjidnya sepi. Hari ini kita disuguhi dengan pemandangan subuh ceria, kan ya? Ana sing subuh barokah, bahkan ana Jumat yang jadi iming-iming sarapan pagi, kopi, teh, dan yang lainnya. Itu saja mampu menarik jamaah untuk ke masjid. Sayangnya seakan-akan terkesan seakan-akan hanya di sholat subuh saja. Tapi setelah sholat zuhur kemana mereka? Kemana mereka tatkala sholat asar? Tatkala mereka belum sholat isya kemana? Artinya apa? Mereka hanya mencari segelas kopi, makan sarapan pagi saja, cukup gratis atau yang lain-lain. Masalahnya hari ini seperti itu. Seakan-akan mereka itu lebih cinta terhadap permasalahan sepele, tapi untuk agama sebetulnya tidak. Nah, menurutku, kalau memang kemudian kaum muslimin itu mampu, kudune gawe kabeh subuh ceria, duhur ceria, asar ceria, maghrib ceria, isya ceria. Itu seperti itu. Hari ini kan subuh ceria saja, sehingga tatkala kemudian subuh ceria, kenapa kemudian duhurnya sepi? Kenapa kemudian asarnya biru? Sampai kemudian maghribnya hanya kemudian menangis. Kan seperti itu hari ini ya. Panjenengan bisa menyaksikan hari ini seperti itu. Ya, nek subuh koyo ramai nang dingin, ya ana sarapannya. Tapi kalau asarnya nggak ada sarapannya, lah paling papan. Bahkan kadang-kadang saya sering menyaksikan musola libur sholat. Kayak tanggal 8 sekolahan. Singatan anak, singkoman anak, sehingga nek hari asar ataupun musola tutup karena tidak ada yang menunaikan sholat di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan, kemana itu kaum muslimin? Karena itulah mereka lebih cinta terhadap permasalahan hubbul hayati, hubbud dunya. Tapi mereka kemudian berbuat untuk kapasitas yang sifatnya dunia, mereka seakan-akan mampu berbuat banyak. Terbukti kita lihat aktivitas kaum muslimin di pasar-pasar, di sawah-sawah, di tempat-tempat kerja atau yang lain-lain. Panjenengan sekarang buktikan, kalau ada seorang muslim dia bekerja di suatu instansi, suatu saat dia tidak berangkat satu kali, kemudian mendapat surat peringatan dari atasan, besoknya lagi dia takut untuk tidak berangkat. Apalagi kalau dia sudah mendapatkan SP 2 kali. Padahal kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala Anda itu tidak mendatangi sholat dengan sengaja, Allah pun mengancam dengan SP yang lebih keras daripada itu, neraka. Ancamannya, atau dengan segala apa saja yang sesungguhnya kemudian berbau siksa di dalam neraka. Tapi umat Islam kemudian kemana hatinya? Apakah mereka tidak takut? Karena mereka pada sejatinya lebih cinta terhadap dunia. Sehingga kalau mendapat SP dari atasan, wah takut banget. Tapi SP dari Allah ternyata tidak membuat mereka takut. Alasannya kenapa mereka? Motivasinya dunia. Engkau yang ngasih dipecat kepilih banget. Engkau yang ngasih dipecat kemudian bagaimana benar mendapatkan rezeki? Tanpa pernah berpikir apakah ia telah dipecat sebagai seorang muslim apakah tidak? Apakah ia kemudian pernah dipecat kemudian menjadi seorang beriman atau tidak? Tidak pernah memikirkan hal yang seperti itu. Senengannya penyakit hubbul hayati, hubbud dunya, cinta dunia dan cinta terhadap kehidupan. Nempel kabeh. Mulanya juga zaman segi, sampean ngaji, nyumbrai, nah apa sih dodol. Kan ya, kalau zaman dulu coba jangan bayangkan, zaman tatkala khalifah, ulama tabi'in, Hasan Basri kalau dia ngajar ngaji, maka aktivitas pasar semuanya tutup. Toko-toko, pasar dan yang lain-lain, tempat-tempat jalan-jalan yang ramai itu semuanya sepi. Tatkala ada orang baru ke tempat itu bertanya, kenapa kota ini seakan-akan mati? Tidak ada orang sama sekali. Lantas kemudian dia bertanya kepada seorang yang berjalan hendak menuju ke masjid. Ya, karena hari ini semua orang berkumpul di masjid untuk mendengarkan ikut majelis taklim bersama Hasan Basri. Sehingga pasar tutup, toko tutup, aktivitas kehidupan seakan-akan sudah tidak ada di luar kecuali di dalam masjid. Masya Allah ya. Kejenengannya zaman yang Masya Allah. Neksiki kewalikan kan kewalikan ya. Wah, ini artinya perlu menjadi perhatian untuk kita semua. Pokoknya ngaji ke pokoknya main saja nih, semangat saja. Tadi jenengan aja kerasa dibentak-bentak ya. Seru, memang kedua seru nih kan. Menurut ngantuk sampean nyoba begini, oh yang ngaji nih kalau nanti ternyata ngantuk udah bentak-bentak kayaknya dulu.
Itu seperti itu. Wah, masya Allah ya. Dan yang kedua, penyakit yang kedua adalah yaitu wakarahiyatul mauti, bencinya terhadap mati. Penyakit yang kedua, benci kami mati. Sekarang panjenengan untuk membuktikan kata Rasulullah, benci kepada kematian ini penyakit umat Islam di akhir zaman. Maksudnya bagaimana? Sekarang seperti ini. Panjenengan kalau dikasih tahu, Pak, panjenengan besok akan meninggal, yaitu pada hari Minggu, yaitu jamnya jam 1 setelah sholat duhur. Panjenengan kemudian ditanya, apa yang dilakukan oleh orang itu setelah dia mengetahui dia akan meninggal setelah duhur jam 1? Apa yang ia lakukan 1 hari sebelum meninggal? Wow, sholatnya Masya Allah. Kena ya, maca Qurannya Masya Allah, tahu-tahu yang datang kudu dikatamna. Kena ya, karena dia tahu besok akan meninggal. Permasalahan umat dari ini, bencinya kepada kematian sehingga Al-Quran tidak pernah disentuh, sholat tidak pernah dilakukan, atau kemudian ibadah-ibadah yang lain seakan-akan menjadi adat dan istiadat kebiasaan yang berlangsung setiap tahun saja. Itu tatkala di bulan Ramadan. Dan hampir-hampir kemudian kaum muslimin membenci kepada kematian karena seakan-akan mereka percaya kepada mati, tetapi amalannya tidak percaya kepada mati atau benci kepada kematian. Seakan-akan apa? Ia ingin hidup selama-lamanya di dunia, membenci terhadap kematian. Terbukti apa? Mereka jarang melakukan amal soleh sekalipun dia seorang muslim. Hari ini seperti itu. Kayak gitu nama betul. Ya, siki zaman siki ya kayak gue tau. Apa kata? Sholatnya konek sholat id. Kan ya. Kan di kan, oh sholat id, wah sekali-kali sholat ya. Hari ini hal yang seperti itu, ya seakan-akan menjadi pemandangan yang biasa. Kenapa? Tidak tahu. Dia membenci kepada kematian. Coba bayangkan orang yang seperti itu. Kalau dia yakin sebetul-betulnya dia akan mati, apa yang dia lakukan? Tidak akan pernah melakukan perbuatan yang seperti itu. Sholatnya hanya 1 tahun. Pada mereka sampean-sampean, lagi terdoki kan sebelum ning sampean meninggal, oh sampean nang linding aji terus. Udan-udanan nang sampean dilakoni. Karena ngerti sebulan ini juga meninggal. Kan seperti itu dong masalahnya. Hari ini umat Islam seakan-akan seperti itu. Ini kata Rasulullah. Berarti kita berada di fase yang nomor 4, mulkan jabariyah. Ciri-cirinya lagi sebenarnya gini, ini hanya rangkuman. Maksudnya rangkuman, nanti setiap satunya dibicarakan. Tapi yang nanti kita akan bicarakan adalah pada poin 10 tanda besar hari kiamatnya. Cuma untuk mengawali ini, pembicaraannya diawali yang seperti itu. Itu seperti itu. Lantas ciri berikutnya, zaman tatkala di zaman mulkan jahiliyah, kata Rasulullah Anas bin Malik dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya'ti 'alan nas, nanti akan datang untuk manusia zamanun, itu zaman itu as-sabiru fihim ala dinnih, orang yang bersabar, istiqomah, berpegang teguh pada agama Allah. Itu pada zaman itu al-qabidi ala jambo, seperti orang yang menggenggam batu bara. Jadi zaman tatkala zaman pada zaman mulkan jabariyah, nanti zaman itu kondisi manusia, kondisi kaum muslimin yang berpegang teguh kepada agama itu seperti memegang atau menggenggam bara. Wah, bamba. Sampai yang nyakal bamba, petang apa betul? Wah, selepas dicuna. Ini ya, sehingga pada zaman ini karakter kaum muslimin, yaitu hari paginya dia menjadi seorang muslim, ternyata sore harinya menjadi kafir. Kemudian sore harinya menjadi kafir, kemudian sore harinya menjadi muslim, paginya kemudian menjadi kafir. Karakter zaman yang seperti itu. Wah, berarti bahaya bukan zaman segitu. Bahaya, seakan-akan umat Islam diambang, yaitu yang namanya pintu dengan segala fitnah. Ciri-cirinya lagi yang mengarah ke arah itu. Contohnya gini, kalimatnya gini, orang yang memegang yaitu agama dengan teguh itu seperti bara api. Buktinya apa kalimat ini? Buktinya zaman siki justru wong sing ngaji, wong sing ahli sholat,
orang yang mengikuti syariat Islam malah sing diomong. Tapi orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah diomong. Sampai coba lihat, apakah ada orang yang sering membicarakan lah, orang nggak tahu sholat, tidak pernah, jarang. Tapi yang ada, sing malah sing dirasani, sing diomong, malah sing sholat. Nah, kayak mau ngaji apa, sini jadi sekep sholat banget, atau kayak tetap cumplang-cumplang, ya, jenggotan, itu. Hari ini kita dihadapkan pada permasalahan itu. Apa mungkin kita menghitung-hitung apa, semenjak ngaji kayak ninja-ninja. Padahal orang yang setiap hari menggunakan celana pendek, orang pernah diopong, padahal itu menjadi syariat Islam. Kan seperti itu. Nyatanya zaman sekarang hari ini seperti itu. Berarti ciri-ciri zaman pada zaman Mulkan Jabariyah secara singkat. Nanti akan dibicarakan lebih jauh pada poin berikutnya. Ini kan hanya pembukaan bab terkait masalah ini. Yang kelima, kan fase kelima. Fase kelima adalah yaitu summa takunu khilafatu ala minhaji nubuwah. Fase kelima nanti adalah fase kepemimpinan khalifah di atas manhaj kenabian, atau yang dikenal dengan adanya Imam Mahdi yang akan yaitu mendamaikan seluruh dunia penuh dengan segala keadilan. Masa kepemimpinan ini disebutkan di dalam kitab ini cuma makan waktu 7 sampai 9 tahun. Setelah itu kemudian yang tinggal hanya manusia-manusia rusak yang akan mengalami hari kiamat. Ditandai dengan ciri pada masa berakhirnya itu adalah Allah mengirimkan angin yang membungkus bumi ini. Maka siapa saja orang yang beriman yang menghirup udara itu, nanti semuanya akan mati. Berarti ngesuk angin sing dikirim Allah dan membungkus bumi ini semuanya. Nanti setiap orang yang memiliki iman di dalam hatinya, sekalipun dia bersembunyi di kolong, di rumahnya, di jembatan, di gua, pasti kemudian mati. Jadi sampai ngesuk satu saat lagi nampak bagi wong 10. Nah, wong 10 pada bakal gape, sangat pada meninggal, sampai sing ora meninggal direct celaka. Iya, berarti wis ora ana iman. Pada meninggal astagfirullah. Kemudian pada meninggal karena ini tanda untuk mematikan kaum muslimin semuanya setelah masa kepemimpinan Imam Mahdi digantikan oleh Al-Qahtani. Kalau menurut riwayat di kitab ini cuma makan waktu 7 sampai 9 tahun. Sebagaimana nanti panjenengan lihat di dalam surat An-Nur ayatnya ayat 55. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan mengembalikan kejayaan Islam di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nur ayat 55. Wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk orang-orang beriman wa amilu shalihat dan orang-orang yang beramal soleh. La yastahlifannakum, sungguh mereka akan berkuasa di permukaan bumi ini kama istalafa alladzina min qablikum, seperti orang yang telah berkuasa dari sebelum mereka. Kalimatnya seperti itu. Nah, maka ini dalil kembalinya kejayaan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Imam Mahdi di atas syariat Islam malam haji nubuwah berdasarkan ayat ini. Kemudian wala yumakinnanna lahum dinnahum, Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan mereka agama-agama mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengganti mereka setelah rasa takut-takut mereka, yaitu menjadi keamanan. Sampai disebutkan di dalam hadis Rasulullah nanti pada zaman itu saking makmurnya, yaitu yang namanya orang akan bersedekah, memberi zakat kembali kepada orang yang memberikan. Ngesuk zaman itu ditandai dengan zaman makmur. Buktinya apa makmur? Nek ana wong zakat engko balik mening wong sing wae. Begitu diberikan kepada orang kedua, aku tidak merasa tidak kena mening wong liyane. Kemudiannya aku tidak merasa orang miskin. Kemudian berikutnya sampai yang terakhir balik mening wong sing wae. Sedekah infak ya seperti itu. Ini menunjukkan zaman makmur. Cuma masanya hanya 9 atau 7 tahun. Kalau disebutkan di dalam kitab. Ini pembuka 5 fase sebelum kita membicarakan huru hara akhir zaman, maka kita kenali dulu 5 fase
kehidupan umat Nabi berakhir pada masa diantaranya tatkala Allah mengirimkan angin. 5 fase itu terdiri dari fase nubuah, kemudian fase khalifah, alam minhaj nubuah, yang ketiga kerajaan yang menggigit, yang keempat sebagaimana masa-masa kita hari ini itu kepemimpinan atau raja-raja yang sewenang-wenang, yang kelima adalah masa kepemimpinan khalifah alam minhaj nubuah. Ini masa yang kelima. Itu seperti itu. Ini untuk mengawali pembicaraan ini. Dan kita masuk ke bab intinya. Lantas seperti ini. Ini kan berbicara masalah huru hara akhir zaman. Kata Rasulullah SAW, apakah hari kiamat itu telah dekat waktunya? Kalau seandainya panjenengan tanya, apakah hari kiamat itu telah dekat waktunya? Karena kita tahu, tatkala Rasulullah atau siapa saja ditanya kapan terjadinya hari kiamat, maka tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma Rasulullah memberi tanda-tanda. Di dalam hadis yang panjang, kami singkat, hadisnya panjang sebetulnya. Riwayatnya dari Umar bin Khattab. Tatkala itu malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki menggunakan baju yang putih, rambutnya sangat hitam, duduk di hadapan Nabi. Begitu duduk di hadapan Nabi, dia bertanya Islam, dijawab oleh Rasulullah. Ditanya iman, dijawab oleh Rasulullah. Ditanya ihsan, dijawab oleh Rasulullah. Yang terakhir, malaikat Jibril itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, Ya Muhammad, akhbirni anisyamah. Ya Rasulullah, beritahu kepadaku tentang hari kiamat itu. Kata Rasulullah, kata kemudian malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahu terhadapku itu terkait masalah hari kiamat. Allah, maka menjawab Rasulullah, mal mas'ulu, yang ditanya min hadarinya, yang ditanya terhadap permasalahan hari kiamat tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Dijawab nang Nabi, sing ditakoni ki ora luwih ngerti daripada sing takon. Dijawab seperti itu. Lantas kata malaikat Jibril, kalau demikian, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni ngan imaratiha. Kemudian beritahu kepadaku itu terkait masalah tanda-tandanya. Kata Rasulullah, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, beritahu tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah berkata, kalau Rasulullah SAW, tanda-tanda kiamat adalah yang menunjukkan kiamat itu sangat-sangat dekat. Sampai kalau dalam penjelasan hadis yang lain, Rasulullah mendekatkan jari tengah dengan jari telunjuk. Seperti ini. Kita cocok enggak? Kalau zaman yang disebutkan ini terjadi, berarti hari kiamat itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Kita cocok enggak? Berarti dekat. Kata Rasulullah, antadi dal ammah rubataha. Jika engkau melihat itu budak perempuan melahirkan tuannya. Yang pertama. Yang kedua, wa antara al-hufat al-murat al-malah hingga asyai yatawalluna fil bunyan. Ketika engkau melihat orang yang telanjang kaki, telanjang badan, dia pengembala kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kalimatnya seperti itu. Dulu sebelum saya belajar terhadap permasalahan kitab ini, saya punya angan-angan. Kalau saya membaca hadis ini langsung terekam. Oh, kayaknya sing dimaksud Nabi wong telanjang badan, telanjang kaki, penggembala kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Nek biyen aku ngone menganalisa kene nang gunung-gunung wis akeh omah sing apik. Ternyata penafsiran itu salah. Salah. Begitu kemudian saya baca kitab yang membicarakan masalah itu. Karena sebetulnya Rasulullah tatkala ditanya oleh Abu Hurairah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, siapa mereka yang kau maksud? Penggembala kambing, telanjang kaki, telanjang badan, berlomba-lomba kemudian mendirikan bangunan. Rasul ditanya seperti itu. Kata Rasulullah, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Langsung spesifik Rasulullah ngomong. Berarti kalau kita artikan seperti itu, artinya jadi seperti ini. Jika engkau melihat bangsa Arab yang dulu, dia adalah penggembala kambing, telanjang kaki, telanjang badan, lantas mereka sedang berlomba-lomba mendirikan bangunan, maka sungguh betul-betul akan sebentar lagi terjadi kiamat. Sekarang hari ini panjenengan lihat di wilayah Arab. Nek Rasulullah ngomong Arab,
Berarti sing dimaksud Jazirah Arab. Nek Rasulullah ngomong Arab, berarti sing dimaksud adalah Jazirah Arab. Yang hari ini kalau Jazirah Arab sudah terpecah menjadi negara-negara besar yang kaya-kaya. Oman, Yaman, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan yang lain-lain. Hari ini di Jazirah Arab, yang dulu Rasulullah ngomong Jazirah Arab, sekarang sudah menjadi negara-negara yang besar, bahkan mereka adalah negara-negara kaya. Bahkan mereka adalah negara yang memiliki kekayaan yang melimpah. Sampai-sampai kita sering melihat tayangan, mereka adalah orang yang sangat kaya raya. Sampai-sampai yang namanya orang bersedekah dan yang lain-lain, di sana Masya Allah. Berarti kalimatnya, nek ada orang yang telanjang kaki, pengembala kambing, kemudian telanjang badan, dia berlomba-lomba mendirikan bangunan. Rasulullah ngomong mereka adalah bangsa Arab. Kita lihat sejarah bangsa Arab sebelum adanya Islam, hampir-hampir tenggelam oleh peradaban dunia. Mereka aslinya adalah suku yang berpindah-pindah, mengandalkan itu kambing-kambing yang digembalakan di padang luas yang sangat panas. Dan mereka adalah orang-orang yang miskin, hampir-hampir mereka jarang menggunakan sandal dan hanya menggunakan pakaian yang ada di badan. Tapi hari ini ketika bangsa Arab menjadi negara-negara kaya, panjenengan lihat bangunan-bangunan yang ada di sana. Sehingga jenengan nek suatu saat tulan mengana, lihat bangunan-bangunan yang ada di sana. Kalau panjenengan masuk ke wilayah V, yaitu Uni Emirat Arab, di sana ada yang nama bangunannya itu Burjul Khalifah. Yang karena ada bangunan jenengannya Al-Buruj Al-Khalifah. Bangunan itu tingginya adalah tisngata wong yisrin 29 dan 800, berarti 829 meter. Nah, karena anak bangunan jenengannya Buruj Al-Khalifah, tingginya 829 meter. Dulu enggak? Tuh, ke atas ya, artinya tingginya ini ke atas. Kalimatnya kata Rasulullah kan, ya tatawwaluna fil bunyat. Mereka berlomba-lomba memanjangkan bangunan ke atas. Kalimatnya demikian. Nah, karena panjenengan lihat bangunan sing jenengane Buruj Al Khalifah, tingginya 829. Nah, Indonesia bangunan sing paling dulu pira? Monas berapa itu? Berapa itu? Berarti tingginya 829 meter. Dan kalau panjenengan masuk ke wilayah yang lain, contohnya wilayah yaitu wilayah Mekah, sampai yang pernah ibadah haji, ibadah umroh, panjenengan lihat bangunan sing ana gambar jamek dijenengi Al-Abraj Al-Bait. Di sana ada bangunan yang paling menonjol dan tinggi. Biasanya gue patokan wong jamaah haji, jamaah umroh sing bingung. Oh, jamin yang sebelah kanan. Karena dia adalah bangunan yang paling tinggi, melebihi tingginya apartemen-apartemen yang ada di sekelilingnya. Nah, bangunan itu tingginya adalah 601 meter. Bangunan itu 601 meter dari permukaan bumi. Wah, dulu enggak? Tinggi. Kalau panjenengan kemudian main ke wilayah yang lain, yaitu ada di wilayah Teheran, wilayah Iran kalau sekarang. Ada yang namanya bangunan namanya Milad Tower. Bangunan itu tingginya 435 meter dari bagian tanah ke atas. Dan yang lain-lain kalau panjenengan lihat kemudian di wilayah yang lain ada Alhambra Tower, Kuwait City, kemudian Emirates Office, kemudian Tower dan yang lain-lain. Hampir di sana kemudian banyak bangunan yang tinggi-tinggi. Dan hari ini, kalau tidak salah hari ini proyeknya sudah selesai. Anak yang namanya Pangeran yaitu kalau tidak salah Salman bin Tawal kalau tidak salah. Dia adalah seorang penduduk wilayah Mekah. Masih keturunan Raja Salman kalau tidak salah. Dia dulu pernah merencanakan ingin membuat gedung yang paling tinggi sedunia. Melebihi Buruj Al Khalifah yang tingginya itu cuma hanya saja 829. Dia merencanakan membuat bangunan namanya Kingdom Tower. Tingginya perencanaannya kalau tidak salah hari ini sudah jadi 1,2 kilo, berarti 1.200 meter, dan menghabiskan biaya 43 triliun dolar Amerika. Masya Allah. Dan ini adalah bangunan yang paling tinggi. Kata Rasulullah, sehingga tatkala Rasulullah ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Orang yang pengembala kambing, telanjang kaki, telanjang badan. Mereka berlomba-lomba kemudian mendirikan bangunan. Kata Rasulullah, mereka adalah bangsa Arab. Ketika bangsa Arab berlomba-lomba mendirikan bangunan, maka sebentar lagi kata Rasulullah akan terjadi hari kiamat. Rasulullah mengisahkan jari telunjuknya dengan jari tengahnya.
next zaman itu terjadi, sebentar lagi terjadi kiamat. Zaman itu sudah ada enggak di hari ini? Ya, zaman itu adalah di zaman kita hidup hari ini. Kan dewek sing alami, berarti siki wis cetekan bidina kiamat kata Rasulullah. Aja kan. Rasulullah ngomong seperti itu, kan semakin berarti Rasulullah membicarakannya seperti itu. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya gini, pokoknya men go selang-seling, 2 pertemuan pakai kitab ini, 2 pertemuan pakai kitab itu. Kuning jenengan 2 pertemuan ngau kitab ini, ku jenengan kayak dibentak-bentak terus, seru terus soalnya. Neng kitab sing piye alon halus ya kayak. Karena kitabnya memang halus ya itu. Kalau ini kitabnya enggak, kudu seru memang. Itu seperti itu. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membicarakan terkait masalah fenomena akhir zaman yang dikatakan oleh Rasulullah. Ciri-ciri tanda kiamat besar, diantaranya duhon, dajjal, dabah, yaitu dajjal, keluarnya dajjal, kemudian keluarnya duhon, keluarnya dabah, hewan melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari arah timur, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj Ma'juj, kemudian 3 penenggelaman di wilayah Arab Saudi, wilayah timur, wilayah barat, dan hampir seluruh wilayah Jazirah. Kemudian adanya yaitu api dari Yaman yang menggiring manusia ke dalam satu tempat. Berikutnya adalah angin yang bergerak dari permukaan bumi Yaman, membungkus dunia, lantas mematikan seluruh kaum muslimin. Berarti besok insya Allah pembicaraan pada bab terkait masalah keintinya, terkait masalah huru-hara akhir zaman, masuk ke pembicaraan masalah ad-duhon dan apa saja fenomena yang terjadi pada peristiwa duhon, kemudian bagaimana sifat-sifat dan orang-orang yang hidup pada masa-masa itu. Itu seperti itu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan, monggo. Pikir saya tadi hujan, saya juga kayaknya pikir saya ini sudah suhu, ternyata sepi dulu, jumlahnya oke. Seperti itu. Enggak, kalau tidak kita tutup. Jadi dua-dua ya, 2 kitab ini nanti 2 pertemuan kitab yang biasa itu. Maksudnya kitab sampai lama kata tidak yang lainnya cukup ya. Nasdimi berhada majelis ta'lim bidawati Rasulullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.